Nanti dari perbankan kamu bisa baca dua sisi itu. Kebayang ya? Jelas ya Hamzah ya? Jelas ayah. Oke. Membuka usaha sendiri, tunda dulu. Nanti pada saatnya itu akan datang sendiri. Kamu yang tahu. Nonton film fiksi, lanjut. Makin aneh judulnya, makin jarang judulnya, makin anti mainstream judulnya kamu tonton. Karena nanti banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang diberikan film itu sebagai dasar keputusan kamu dalam membuat analisa forex. Karena seorang ahli elit forex atau trading atau apapun, mereka sering bukan hanya membaca gejala-gejala, tapi mereka menciptakan gejala untuk membuat efek. So, ini pesan ayah buat kamu. Bermain golf, lanjut. Kalau kamu bisa cari green yang terkenal, that's okay. Tapi kalau enggak, browsing aja. Jadi kalau nanti ditanya, kita main di mana? So, kamu udah punya usulan nama. Iya, iya. Kamu tahu di Australia yang kelasnya elit tuh di mana. Jadi kalau ditanya, bisa nggak kamu ketemu di Australia? Oke. Nah, kamu bilang di sini apa di sini? Kan keren. Kalau kamu ditanya, bisa kita ketemu di Green Australia, kamu bisa usulin 3 tempat yang elitis, dia menganggap kamu elit. Nah, itu adalah teknik berbahasa namanya. Kalau kamu tanya bilang, dia tanya begitu, kamu tanya lagi, persisnya di mana? Oh, kamu nggak elitis. Sama juga kenapa kamu misalnya suka traveling, biar tahu nanti kita nginepnya di mana. Gitu. Clear ya? Clear, ayah. Oke. Memasak kuliner ini leisure ini. Ya, leisure. Ini juga sama. Traveling, kamu pasti traveling. Kamu nanti akan jadi orang yang traveling. Kenapa kamu ditaruh di hatimu 9 poin traveling? Karena hidup kamu 80% traveling. Nah, tipe kamu nih kenapa dibuat kombinasi yang agak unik ya? Biasanya orang yang analisis tubuhnya agak gemuk. Tapi kamu analisis ramping. Tahu nggak artinya apa? Teman saya bener sih ayah, saya di setiap situasi pasti ngamatin. Bahkan lagi main sama teman artis, ini bapak-bapak gini, gitulah. Ya, terus kamu nggak tahu nggak maksud Tuhan kenapa kamu dibuat seorang analisis tapi tubuhnya nggak tambun? Biar Warren nggak Buffett duduk aja tambun. kali ya. Tahu nggak kenapa? Nih, saya kasih tahu. Mau? Boleh ayah Edi. Karena nanti kamu melakukan analisanya sambil traveling. Oh Jadi iya. analisa kamu itu bukan di kantor ya. Di sembarang tempat. Makanya ingat nih pesan ayah ya. Di zaman kamu nanti ketika mengerjakan ini sudah satelit basis ya. Satellite basis, sorry. Clear? Clear ya? Oke. Ya, jadi tubuh kamu ramping itu karena kamu dirancang untuk traveling ya, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat ya. Bayangkan kalau misalnya dari sini ke Swiss aja kamu sudah jet lag kan? Bagaimana mungkin kalau fisik kamu nggak kuat? Oh, iya. Jet lag itu cair ya. Orang yang paling sering traveling aja cair jet lag tuh 3 hari. Kalau ayah tuh kira-kira seminggu baru bisa ngatasin jet lag. Sementara dia minta meeting di saat waktu kita tidur. So perlu fisik. Udah tahu ya kenapa fisik kamu begitu dan kenapa kamu sukanya analisis. Clear ya? Oke. Oke. Coba Hamzah. Dengan semua apa yang ayah sampaikan, analisa ini menurut kamu indah nggak takdir itu? Indah lah ayah.
Keren nggak? Yes. Semuanya adalah keren. Sampai segitu detailnya ternyata ya, Tuhan itu ngatur takdir kita. Jadi ketika misalnya nanti kamu gagal, itu kira-kira salahnya Tuhan atau salahnya kamu? Salahnya aku lah. Nah, Aku sendiri nentuin dari ya, awal. ya. Semuanya udah dikasih. Petunjuknya sudah jelas. Bodinya, alat-alat yang dibutuhkan, semua clear. Ayo. Hamzah, do it, lakukan, start, now. Jadi kalau kamu sampai gagal, ya it's your choice, kata Tuhan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan kalau takdir kita nggak enak. Karena cerita takdir kamu ini luar biasa sekali. So, jadi jelas banget ya. Hamzah, Ayah mau tanya nih. Ini adalah kasus fenomenal yang pernah Ayah temukan dari seseorang yang Ayah petakan hari ini. Salah satunya kamu. Ini paling fenomenal. Karena di dalamnya ada kelengkapan dari Tuhan yang luar biasa untuk menunjukkan pada kamu arahnya kemana, profesinya apa. Dan harus segera dimulai sekarang juga. Kira-kira kalau seandainya pembicaraan kita hari ini menginspirasi banyak orang-orang yang sedang kebingungan seperti Hamzah sebelumnya. Boleh nggak kira-kira Ayah izin sama kamu ini di-upload di YouTube channelnya Ayah. Biar orang tahu bahwa sebenarnya takdir itu indah, takdir itu detail, takdir itu luar biasa. Dan ya mudah-mudahan sekaligus juga publik mulai mengenal siapa Hamzah. Barangkali dari sinilah awalnya roda bergulir. Boleh, Ayah. Boleh ya? Tolong kamu sampaikan di sini proses konsultasi ini boleh dipublikasikan. Biar Ayah nanti punya landasan legal. Kan kamu orang legal tahu ya, harus ada statement itu. Nah, harus ada ucapan. Ya, silakan. Kamu juga boleh menyapa penonton yang nanti kira-kira akan menonton YouTube ini. Baik, Edi. Silakan. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Hari ini saya sesi dengan Ayah Edi. Sangat memberikan banyak insight ya. Dan tentunya untuk Ayah Edi yang sudah meminta izin, saya izinkan sesi kali ini untuk dipublikasi di YouTube Ayah Edi sendiri. Ya. Baik. Terima kasih Hamzah. Luar biasa ya. Kamu sudah sangat membantu buat orang lain yang pasti adalah orang-orang yang sedang kebingungan dengan takdir hidupnya. Juga para orang tua nanti yang nonton acara ini, yang anak-anaknya juga nggak tahu harus diarahin seperti apa. Ya mudah-mudahan dengan melihat acara ini jadi tersadarkan, terinspirasi, dan bahkan orang jadi lebih jelas lagi mengarahkan ke anaknya tidak melalui pemaksaan-pemaksaan. So, Ayah ingin bertanya, dari semua penjelasan Ayah ini ada nggak yang belum kamu pahami? Atau ada pertanyaan? Sudah cukup jelas sih, Edi. Paling nanti mikirin step-stepnya, terus langkah-langkah ke depannya aja gimana. Baik, Ayah kasih tahu caranya ya. Nanti dari pemetaan, Edi. Cuma kalau dari pemetaan itu udah ya aku mengerti kenapa aku suka ini itu dan sebagaimananya. Ya. Nanti setelah ini Hamzah ya. Nih, tolong dicatat kata-kata Ayah ya. Setelah ini nanti Allah langsung yang akan bimbing kamu. Kamu harus peka. Jadi habis ini Ayah serah terima sama yang pemilik takdir. Pemilik takdirnya kamu dan Tuhanmu. Serah terima, nanti setelah ini kamu harus peka. Kamu akan dibimbing langsung sama Allah. Bagaimana Allah caranya membimbing? Begini. Setiap malam, sebelum kamu tidur, kamu harus sempatkan untuk berpikir, menganalisa, dan melamun. Sambil ada kertas di sana. Terserah kamu mau pakai kertas atau mau pakai di HP, nulis. Ya. Kamu cukup bilang begini,
Saya mau mulainya dari mana ya? Saya akan harusnya mulai dari mana? Nanti Allah akan memasukkan insight ke kepala kamu memulainya dari mana. Satu itu. Terus yang kedua, Allah akan membantu kamu menghadirkan orang-orang yang dibutuhkan setelah ayah ini, setelah saya. Nanti kamu akan lihat begitu banyak kebetulan-kebetulan. Ketika kamu berpikir, kalau aku mau ke bank, terus mau pindah bagian, ke siapa ya enaknya ngomongnya. Nanti tiba-tiba orang itu datang gitu. Nawarin kah? Apakah bentuknya? Sangat seolah-olah kebetulan, tapi kamu akan terkagum-kagum. Dan itu sudah sering kali terjadi di anak-anak dan orang tua yang anaknya ayah bimbing. Jadi tolong dicatat dan tolong peka setelah ini. Kemudian nanti rencana perjalanan kamu akan lahir melalui inspirasi yang kamu buat sendiri menjelang tidur. Makanya jangan lupa di kasur itu ada bolpen, ada kertas, atau ada alat yang untuk mencatat. Catat ketika kamu ingat. Nanti kalau kamu tunda sampai pagi, lupain. Karena itu dari Allah langsung, jadi nggak ada di kepala kita. Jadi nggak tercatat di kepala kita. Itulah alasannya kenapa kalau ditunggu sampai pagi, lupa. Ya, harus dicatat. Dan nanti insya Allah kamu akan setting target dan terbuka semua jalannya. Hanya satu permintaan ayah nih. Sehebat apapun kamu nanti, ayah cuma minta kamu jadi orang baik. Ya, jadi orang baik. Kalau seandainya pun nanti kamu jadi salah satu elit dari Indonesia, elit itu ada dua, elit buruk sama elit baik, elit jahat sama elit baik. Ayah titip pesan, jadi elit baik. Jadi kalau nanti kamu punya kekayaan yang nggak tahu uangnya harus dikemanakan, carilah cara-cara untuk membantu kemanusiaan. Nanti pada saat di tingkat elit, kamu akan sadar begitu banyak orang susah di dunia ini, di bumi ini, tapi begitu juga banyak orang kaya yang nggak tahu uangnya harus mau diapain. Ya, jangan sampai kamu seperti itu. Punya banyak uang, nggak tahu uangnya harus diapain. So, kira-kira mau nggak Hamzah jadi orang baik aja? Itu satu permintaan ayah. Jadi elit-elit baik. Mau lah. Nah, kalau mau simpen video ini, nanti kalau kamu sudah jadi elit, kamu setel. Ini adalah video masa lalu yang sangat indah. Iya. Oke, begitu Hamzah. Ada pertanyaan lain atau setidaknya apa kesan kamu dari dialog kita atau konsultasi kita hari ini? Kesannya sih pasti sudah lebih memberi kejelasan, lebih sudah memberi penerangan lah sebenarnya. Ya ternyata emang benar-benar memberi kayak kejelasan memang cocoknya di mana dan ngikutin kata hati juga ternyata gitu sih. Jadi ya mungkin sekarang udah lebih jelas. Ya mungkin sekarang saya akan berani aja ambil ke jalan yang emang ya hati saya senangi lah. Toh kan sudah jelas nih peta-petanya sudah diberi sedemikian rupa, sebegitu rupa gitu. Berarti tinggal dari sayanya sendiri gitu. Mungkin kata sih pokoknya ya berani ambil langkah untuk mengarah ke yang sudah kita dipetakan ini gitu. Baik, ada satu lagi nih. Hamzah, masih dengar suara ayah? Sih. Kamu kan sudah tahu takdir kamu. Kamu sudah tahu arah yang kamu tuju. Kamu sudah tahu profesi yang akan kamu ambil. Kamu sudah tahu nanti kehidupan sehari-hari kamu akan seperti apa, traveling dan sebagainya. Walaupun nanti dimulainya belum seperti itu. Tapi suatu saat akan begitu. Nanti ayah titip lagi, tolong cek ke pacar kamu atau pasangan kamu. Kasih gambaran-gambaran kayak gitu. Baca reaksinya dia. Dia happy, gembira, support, atau dia kecewa, atau dia nggak setuju. Reaksinya dia adalah petunjuk bagi kamu. Paham ya maksud ayah ya? Paham.
Seandainya ternyata reaksinya tidak sesuai harapan, nggak apa-apa, nggak usah kecewa, nggak usah takut. Karena yang sesuai harapan itu lagi nunggu. Ya, nunggu gilirannya, nunggu dikasih waktu. Jangan khawatir, don't worry. Jangan kita takut kehilangan cewek, jangan kita takut nggak dapat jodoh karena ketakutan. Tapi setlah visi kita, mimpi kita, wujudkan, nanti jodohnya ngikut. Percaya sama ayah. Baik, Kak Edi. Oke, itu aja pesan ayah. Ya, ayah berdoa buat kamu. Dan kamu kalau perlu ayah boleh minta nomor ke manajemen nanti. Untuk update status perjalanan kamu sudah sampai di mana. Baik, Kak Edi. Nah, terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada saat kamu bimbang, kamu bisa komunikasi sama ayah. WA dulu, nanti kita bisa ngobrol. Gitu. Mungkin ayah kalau ditanya jawabannya sulit pakai WA, karena jempolnya itu sudah sering salah pencet. Ketik. Iya. Jadi mungkin lebih baik bicara langsung, atau kalau ayah kesempatan nanti jawab, nunggu pas ayah lagi ketik di komputer. Oke, Baik, begitu. Hamzah, clear? clear, Kak Edi. Ya, saya terima kasih banget ya. Tolong sampaikan ke teman-teman, tolong ceritakan, kalau mereka bingung, tolong kamu bimbing. Saya Ya, berterima kasih juga, ya. ya, sama-sama Hamzah ya. Salam untuk kedua orang tua kamu, salam untuk teman kamu, kalau boleh juga salam buat pacar kamu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya, Selamat sore. ya, selamat sore. Assalamualaikum.